terbuka seluruhnya. Tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Tuhan. Dan kami ingin dirubah, diperbaiki, diberkati oleh kuasa firman Tuhan, mengalir atas setiap kami. Segala filsafat dunia ini, segala ilah-ilah zaman ini, kami hancurkan di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus, supaya semua kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, termeterai dalam setiap hati kami, tidak mudah terlupakan. Dan biarlah kami Tuhan boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, jadikan kami pendengar yang baik, menjadi murid yang baik, sekolah, mengikuti ujian, mengikuti tes kehidupan kami, dan kami dinyatakan lulus dengan ukuran yang tepat. Terima kasih ya Tuhan, kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Shalom. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Saya melihat ada wajah-wajah baru. Tuhan berkati Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Kita akan belajar sama-sama pada hari ini, saudara. Saya berpikir memang tugas gereja harus disampaikan. Ada gereja yang hanya pujian, penyembahan, itu juga salah. Ada yang cuma pengajaran, itu juga salah. Penginjilan, terus ya salah juga. Tetapi semuanya harus dilakukan. Nah, tetapi penting saudara sekalian untuk jemaat Tuhan itu diajarkan. Karena pengajaran itu adalah nantinya sebagai primbon, kata orang Jawa, sebagai manual book yang harus kita baca, kita turuti, kita pahami untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai keimanan kita. Kita orang Kristen, maka Alkitablah yang menjadi pedoman kita. Amin. Nah, untuk itu saudara sekalian, mohon maaf kalau saya mengajarkan sesuatu panjang lebar, tetapi intinya adalah mumpung sebagai gembala, sebagai bapak rohani, bapak ibu dalam keluarga, sebagai orang tua, kadang-kadang berpikirnya mumpung anak ada, ya sudah kita kasih nasihat. Tetapi di segi anak, aduh, kalau ketemu si papa sama mama udah bawel. Makanya mereka nggak mau diajak keluar rumah, tidak mau diajak jalan-jalan, karena sepanjang mobil diomelin, saudara. Tetapi intinya adalah, buat saya adalah mumpung kita ketemu, masih ada kesempatan, saudara. Dunia sedang bergolak, kita hanya berdoa. Kalau sudah digariskan oleh firman Tuhan, tidak ada pilihan lagi. Ya, mari memperbaiki hidup kita melalui firman Tuhan. Kalau saya yang menyarankan tentunya akan menjadi subjektif, tetapi kita akan sarankan melalui kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi sama-sama, pedang bermata dua. Saya dinasihatin juga, Bapak Ibu Saudara juga dinasihatin. Amin. Nah, kita akan berbicara mengenai konsekuensi rohani, saudara. Sebagai pendahuluan, suatu saat perjalanan hidup kekristenan kita akan mengalami masa-masa di mana kita malas, saudara. Masa-masa dingin rohani. Kita merasa masa-masa kecewa terhadap lingkungan gereja, tetapi masalahnya larinya terhadap Tuhan, terhadap pekerjaan Tuhan. Bukankah begitu faktanya, saudara? Kita sedang marah sama anjing tetangga, kita nggak mau ibadah hari itu. Nah, apa hubungannya? Tetapi kenyataannya memang seperti itu. Makanya kita koreksi sama-sama. Kita harus fair. Kalau itu hubungannya sama sesama, ya jangan terus-terusan menghadapkan kepada pekerjaan Tuhan atau Tuhan sendiri. Betul ya? Nah, kita akan melihat di sini, saudara, lantas apa posisi kita di situasi hari ini? Mungkin kita sedang males-males atau sedang semangat. Kita sedang memang menghadapi satu masalah hidup yang membuat kita menjadi dingin, saudara. Kalau orang dingin itu nggak enak, diajak kemana juga diem baik. Sepanjang perjalanan wisata juga diem baik. Waktu suruh makan, dia cuma ngambil telur coplok doang. Kemudian orang ke pantai, dianya di hotel saja. Orang naik pohon, dianya tidur-tiduran. Nah, itu nggak enak. Kalau orang udah dingin, nggak enak, saudara. Kita akan ngalamin masa kayak gitu. Jadi hal-hal masa-masa ini akan kita alami, saudara.
Makanya saya bukakan ini supaya ketika kita menghadapi rasa malas yang sangat tinggi, menghadapi masa dingin yang sangat tinggi, menghadapi kekecewaan yang luar biasa, kita sudah tahu, dikasih tahu sama Pak Gembala bahwa kita tidak ada pilihan lain, kadang-kadang harus menghadapi itu. Tetapi saya pikir orang-orang yang sukses adalah bukan orang yang menghadapi kemalasan dan kemudian dia langsung lanjutkan dengan tidur-tiduran, tetapi orang menggairahkan dirinya. Karena yang membuat semangat itu tidak selalu orang lain, tetapi diri kita sendiri. Oleh sebab itu tanggung jawab kita adalah bukan tanggung jawab teman, pendeta, dan lain-lainnya. Kita punya tanggung jawab sendiri. Setuju? Nah, kemudian kita juga menghadapi masa dingin. Kita sendiri yang membuat panas itu, saudara. Kita merasa kecewa, kita mulai ukur. Saya kecewa sama seseorang, orang yang kita kecewa juga kecewa sama kita. Tetapi masalahnya orang tersebut sudah lunas, sudah mengampuni dan sudah hatinya baik, tetapi kitanya yang masih kecewa. Siapa yang rugi, saudara? 24 jam sehari kita mikirin dia, dianya sudah nggak mikirin kita. Yang rugi siapa? Dia sudah move on, dia sudah lepas dari masalah itu, dia sudah berjuang dengan energi yang baru. Kita masih mikirin tentang diri kita yang disakitin tersebut. Nah, makanya saudara sekalian, pesan ini kepada setiap kita. Kita beda-beda temperamen, ya Bapak Ibu. Ada kolerik, ada sanguin, ada plekmatik, ada melankolis. Plekmatik, melankolis adalah orang-orang yang rawan dengan mudah patah dan kecewa. Saya ada di situ, saudara. Tetapi saya mulai bertobat karena saya berpikir bahwa orang senyum-senyum aja sudah mikirin itu nyenyumin saya. Orang lagi bisik-bisik di sana sudah berpikir pasti bisikin saya. Bahkan cicak lagi yang lagi berantem, oh itu lagi ledekin saya. Oh, cicak apa hubungannya? Tetapi orang-orang demikian memang begini. Mending sanguin, saudara. Easy going. Apapun yang terjadi, kalau tidak ada bom ledak di sini, saya tetap happy. Dia mudah tidur, susah bangun. Nah, orang pragmatik susah tidur, gampang bangun. Tidurnya jam 1, jam 2, jam 4 tetap ya udah melek, saudara. Makanya kebiasaan kayak gini membuat orang bisa kurus, saudara. Iya. Tetapi berbahagialah saudara yang mendapatkan anugerah Tuhan. Kita sudah berusaha 70 kilo, baru makan 1-2 ini sudah naik 2 kilo. Nah, kita bersyukurlah. Artinya kurus sama gemuk semuanya di mata Tuhan sama. Yang kurus pengen gemuk, yang gemuk pengen kurus. Ya sudah, kita tuker guling aja. Apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi ini semua? Terutama anak-anak muda, kalian akan menghadapi 3 sesi ini. Kita akan berbicara hari ini tentang konteks rohani, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau tidak ada pilihan lain? Suatu saat, makanya saya suka berbicara tentang kasih mental di sini. Suatu saat saya bisa kecewa. Suatu saat dia nggak telepon balik. Suatu saat barang yang saya cari nggak ada. Suatu saat toko itu akan tutup. Suatu saat bisnis saya ini nggak lancar. Ketika itu ada di sebuah poin di dalam ruang hati kita yang terdalam, 20% saja kita nggak mudah kecewa. Pada akhir pertemuan, bro, kita ketemu ya di mana? Itu di stasiun ya, jam berapa? Jam 10. Kita taruh hati, bukan iman loh, bukan iman ya. Kita taruh mental di sini. Kali aja dia telat. Siap. Nah, waktu kita nunggu di stasiun, kita sudah siap. Meskipun sudah menjelang jam 10, kita nggak akan rasa marah dan nggak akan kecewa. Karena apa? Sudah siapkan di sini. Waktu dia datang jam 10:30, dia minta ampun, minta maaf. Buat kita apa? Tenang saja, bro. Saya sudah pastikan kok, kamu bisa saja telat. Coba kalau kita keep seakan-akan bahwa itu dia tuh Tuhan yang tidak pernah berubah dalam segala keputusan. Kita kecewa, saudara. Lebih 5 menit saja kita kecewa.
Betul ibu-ibu, bapak-bapak. Nah makanya disinilah membuat pengalaman itu kita mulai belajar, akhirnya menguasai rem, kopling, gas kehidupan. Kalau manual, ada nggak kehidupan ini yang matic, saudara? Cuma rem sama kopling, sama rem sama gas. Kayaknya 3 deh, rem, gas, kopling, saudara. Ketika kita sukses, saudara, jangan ngegas melulu, jangan lupa mengerem. Betul? Nah pada saat kita harus sudah jalannya lepas, kita harus jangan lupa ngegas, saudara. Makanya di tol itu ada ukuran minimal 80 km per jam itu aman. Kira-kira naik Lamborghini dengan kecepatan 80 nyaman nggak? Mungkin kata orang nggak. Saudara punya motor cc-nya misalnya 500 dan kemudian dibanding dengan cc motor Mio berapa itu? 110 atau 105, ya. Nah akhirnya saudara malah capek. Di dalam waktu jam sibuk saudara naik motor yang itu, ya kita ngegas dikit-dikit begini-begini nggak enak, saudara. Lama-lama sininya capek, saudara. Mendingan Mio. Bela ya. Nah saudara, yang pertama bagaimana menghadapi kemalasan. Kita dari firman saja ya, supaya saya juga tidak mudah dihakimi di sini. Emang enak jadi khotbah itu suka disalah-salahin, saudara. Pak, khotbahnya itu yang aman-aman aja lah. Hidup sudah susah, Pak. Menghadapi kemalasan, Roma 12 ayat 11 mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kerajinan itu akan bisa kendor. Makanya firman itu disampaikan. Jadi nasihat itu adalah sesuatu yang beropsi akan terjadi. Nah, nanti kalau ke sekolah jalannya di pinggir sebelah kiri ya, karena kita sedang tidak di Amerika, kita sedang di LA, Lenteng Agung. Jadi harus di kiri. Karena apa? Mungkin terjadi anak kita jalannya sebelah kanan. Makanya ada nasihat. Ketika nasihat, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Tuhan bilang, anak-anakku sekalian di dalam Tuhan, bahwa suatu saat engkau akan bisa rajinmu itu mulai berubah. Berbagai alasan, saudara. Nah, saya berbicara tentang yang harus diatasi adalah roh kita, saudara. Betul? Kalau kita cuma memperbaiki tubuh, jiwa, saudara, ya sudah, pakailah sesuatu yang baik dalam tubuh kita, maka jiwa kita akan senang. Ketika tubuh kita ada di suatu tempat yang kita sangat suka tempat itu, maka jiwa kita akan bergembira. Tetapi setelah itu, saudara, ketika menghadapi tempat yang berbeda, kita menghadapi situasi yang berbeda, ketika roh kita nggak kuat, kita tergantung mood. Nah, kita ibadah itu tergantung mood, kita melayani tergantung mood, atau memang roh kita yang menyala. Itu sebagai koreksi kita. Para pelayan Tuhan, kau melayani karena engkau suaranya lagi bagus, hobimu di situ, dan sedang keadaan baik-baik saja. Ketika melayani habis gajian, itu cerianya minta ampun. Orang belum lompat, dia udah lompat duluan. Tetapi ketika tanggal tua, itu mulai lemes. Kesetiaan ini bukanlah sandiwara. Dipikir itu, peganglah tanganku roh. Kan mirip-mirip itu, saudara. Doa Anda ini menyanyikan lagu rohani, tetapi hatimu sedang melankolis. Kalau roh yang berbicara tentang kekuatan, saudara, kita akan lihat Paulus dan Silas dalam keadaan tertekan, dia bisa memuji Tuhan. Amin. Amin. Nah, kecenderungan kita dapat masalah, kita enggan untuk ada di persekutuan. Ini salahnya banyak orang. Padahal pada saat kita sedang bergumul, kita harus mendekat kepada persekutuan. Karena disitulah kekuatan yang luar biasa. Kekuatan seorang hamba Tuhan itu apa?
Ketika kami menghadapi permasalahan jemaat untuk didoakan dan sebagainya, ketika hari Minggu kita ketemu anak-anak sekolah Minggu, aduh, selain kita berpikir, aduh enak juga jadi anak-anak lagi ya, tanpa mesti bayar pajak, tanpa mesti mikirin rumah, tanpa mikirin apa, mereka nangis, dikasih. Kita pengen di masa kecil kita sekarang. Tetapi di situ saya melihat bahwa iya, inilah penghiburan seorang pelayan Tuhan. Saudara akan marah kepada anak yang mungkin pulang malam dan sebagainya di zaman ini, saudara. Marah kita itu akan teredam menjadi dingin ketika anak kita sudah sampai di rumah dengan selamat. Kita lihat ada celah namu yang robek nggak, nak? Ada darah nggak, nak? Ada luka nggak, nak? Anak nyampe rumah aja udah syukurnya minta ampun. Sekarang zaman begal, sekarang banyak zaman kejahatan, dia nyampe itu udah senang. Penghiburan kita adalah menaburkan benih-benih kebenaran adalah ini. Ketika seseorang bertumbuh, ketika anak kecil kita diajarin, nak, 1 tambah 1 2 ya, nak. Iya mami. Jadi kalau 2 tambah 3 itu 5, ya. Loh, kata guru sekolah minggu 2 tambah 3 itu katanya 5.000 orang tercukupi. Oh, itu 5 roti 2 ikan. Itu beda lagi. Nah, setelah itu hari berikutnya, minggu berikutnya kita tanya, kok 7 tambah 3 berapa? 10 mami. Kita senengnya minta ampun, saudara. Kok tambah-tambahan buat dia menjadi pengurangan, pengurangan jadi pembagian, kita pusing didik anak seperti itu. Jadi saudara, banyaklah dalam persekutuan, maka penghiburan ada di situ. Saya merasa lemah banget hari-hari ini, tetapi ternyata ada keluarga yang lebih membutuhkan asupan kekuatan dan membuat saya kok menjadi kuat. Kenapa oma-oma tim pembesukan itu rata-rata rambut putih tetapi awet? Karena mereka suka berkunjung di rumah-rumah sakit. Mereka lelah tetapi mendoakan orang itu menjadi kuat. Itulah saluran berkat. Ketika ada sebuah penghiburan, tim vokal grup itu kor dari oma-oma opa kita itu sangat menjiwai sambil menyanyi laga langit biru ada sana ku rindu. Dalam hati, kapan gua ya, kapan gua lagi giliran itu. Tetapi itu penghiburan yang luar biasa. Orang yang nggak takut mati malah panjang umurnya. Nek, hari ini kita menghibur teman kita yang udah duluan. Suatu saat kita dan keluarga kita akan dihibur. Kita harus setia untuk melakukan itu. Saudara, jadi kekuatan kita itu ada di sebuah roh yang menyala-nyala. Makanya saudara bisa mencari penghiburan dalam bentuk apapun, itu penting, refreshing namanya. Tetapi roh kita harus ada asupannya. Jadi ada healing yang pertama itu, kita bisa jalan-jalan, bisa ke mall. Meskipun seharian kita keliling mall kagak beli juga. Yang dibeli aqua. Karena apa? Kalau di counter itu lebih mahal, Pak. Apalagi Starbucks, Pak, kita hindari dalam nama Yesus. Karena mahal. Kita kenapa orang di Starbucks itu rata-rata lama selain ada wifi? Ya, kalau mahal mesti pelan-pelan minumnya. Coba kapal api langsung habis. Makanya bapak-bapak sampai 3 kali ngopi karena langsung habisin saja, saudara. Nah, kita lihat di sinilah bagaimana kita bisa healing dalam seperti itu. Karena juga ada rumusan di dalam mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tubuh sehat, jiwa kita kuat. Kita senang, saudara. Tetapi jangan sampai kita terlupa bahwa roh kita harus mendapatkan asupan yang cukup. Karena itu tadi, 3 hal tadi. Orang bisa apa? Malas, bisa orang dingin, bisa orang kecewa. Makanya rohnya yang harus dibangun. Yang kedua, saudara, bagaimana kita mengatasi dingin rohani? Wahyu 3:15-16. Saudara membaca di dalam terjemahan baru. Coba satu orang yang lantang, yang keras. Siapa? Nanti saya akan membaca di dalam terjemahan sederhana.
Mari Bapak Ibu silakan Wahyu 3 15 sampai 16. Wahyu 3, 15, 16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Yes. Di dalam terjemahan, saya sarankan Bapak Ibu, kalau kita memang bukan latar belakang teologi ya, membacalah dalam beberapa terjemahan, karena memudahkan kita untuk mengerti. Kadang-kadang saya buka terjemahan lama, kadang-kadang saya buka terjemahan Jawa yang lama, Jawa kuno. Jadi membuat kita bisa, oh ini. Sejak TK saya itu udah juara 1. Saya lulus cum laude. Dan kalau saya bisa berhasil karena saya. Makanya orang-orang seperti itu Tuhan bilang lebih mudah memasuki lubang onta. Nah, di gerbang pinggir kota itu ada pintu gerbang besar dan kemudian ada pintu lubang jarum kok, pintu onta. Ya saudara juga diem aja, kritis dikit. Itu lubang jarum itu yang memang onta bisa masuk, tetapi harus merendahkan diri. Dia mesti jongkok, onta kan tinggi. Itu lubang jarum ya. Nah, Tuhan turut bekerja itu seperti itu. Jadi ada bagian kita. Tetapi dalam tuntunan Tuhan, ngerti nggak? Dituntun tuh gini. Nah, iya, Papa tuntun ya, tapi kamu ini cukup tuh 2 orang. Kita nyebrang sungai ke sana ya. Ya tuntut ya. Itu. Kadang digendong, kadang dituntun. Ya, dituntun itu sudah. Dia yang jalan, tetapi tangan yang dipegang. Itu gambaran Tuhan kayak gitu. Ketika dia dewasa, ya nak jalan duluan. Mau terpleset langsung ditangkap. Turut bekerja tuh kayak gitu. Nah, kalau apa-apa digendong itu namanya berkebutuhan khusus atau bayi. Bayi pun waktu suruh makan, yang mama yang minum siapa? Kan bayinya. Meskipun ibu-ibu mamahin dulu, dikasih anaknya. Zaman dulu begitu loh. Dia juga kali pernah kayak gitu, makanya tubuhnya kayak gini. Kalau misalnya kan zaman dulu kan susah pilihannya untuk anak-anak kecil. Kalau zaman sekarang kan banyak tuh, mau susunya, mau makanannya, ada regal dan sebagainya. Zaman dulu nggak ada regal, adanya singkong. Ya, singkong di mama biak sama ibunya, lepeh untuk anaknya, kan begitu zaman dulu. Nah, ada keindahan-keindahan masa kecil. Semua orang pasti suka sama baby. Ya, pasti suka sama baby. Bayi itu mirip, wajahnya imut-imut, suka menggendong, suka ini. Ketika digendong, sudah mulai bisa digendong, kemudian pipis, itu sebuah kesukaan. Tuh kan anget tuh. Iya, saya dikencingin, anakmu nakal itu, tapi suka habis itu, habis dibersihin digendong lagi. Tetapi ada masa di mana anak tersebut mesti berdiri sebagai anak yang sudah besar atau dewasa. SMP kita gendong, apa yang terjadi? Marah gitu. Emang nggak ada aturan kan? Nasib tali sama karet nanti. Jadi ada saat-saat di mana anak itu indah, ada saat di mana dewasa keindahan itu bukan indah lagi kamu. Kamu udah kurang ajar kayak gitu. Iya. Yang paling membuat kita agak marah secara spontan ketika anak kecil itu nyolok-nyolok hidup masih enak, kumis di ini seneng, waktu nyolok mata. Kita marah, tetapi nggak semarah kalau istri nyolok mata bapak-bapak. Ekonomi bisa timpang itu, langsung gaji masuk ke kantong semua. Upah kamu nyolok mata saya.
Nah saudara, ada saat di mana Tuhan memang mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Tetapi yang saya tangkap saudara, kita harus memulai sesuatu. Itu adalah hukum iman. Kebanyakan kita diberkati itu oleh karena action awal kita untuk melakukan sesuatu. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, bagaimana disebutnya Tuhan turut bekerja? Ya, kan mesti ada action dulu. Saya lagi betulin bunga nih, kurang tepat, kurang benar gitu ya. Lalu dia datang, yaudah saya bantu. Nah sifat kita kadang-kadang malah nyuruh Tuhan. Tuhan, lu bunga kurang benar tuh, ya tolong itu di ini. Tuhan, saya pengen pandai Tuhan. Saya mau ambil buku pelajaran saya bakar, saya remes-remes, saya taruh di air, saya minum supaya ilmunya langsung masuk semuanya. Kan gak begitu sih. Meskipun nggak praktek kayak gitu, sepertinya kayak gitu. Tuhan, pokoknya saya udah sampai puasa UN ini anak-anak ya. Kalau saya nggak lulus itu urusan Tuhan. Namamu dihinakan. Loh, Tuhan itu nggak butuh kemuliaan dari orang-orang yang malas. Kadang terserah Tuhan loh, kalau misalnya saya nggak gol di sini, Tuhan nanti dipermalukan. Nah kalau kita nggak lakukan apa-apa, kita yang dipermalukan, bukan Tuhan. Tetapi saya pastikan ketika kita rajin melakukan sesuatu, Tuhan akan meneruskan dengan cara yang ajaib. 5 roti 2 ikan. Ada seorang anak yang membuka hatinya, kemurahan. Anak-anak rata-rata, ya nggak semua, tetapi agak pelit dikit. Ya. Jadi kalau ada 3 itu, kalau maunya dia 2, yang lain 1. Tetapi bagaimana Tuhan mengizinkan seorang anak memberikan itu? Dari situlah Tuhan memberkati. Kayak seperti ada bakal iman. Oleh sebab itu gereja sering menyebut benih iman, ngerti? Benih iman. Kalau orang di toko apa? Penglaris. Ibu yang pertama yang beli baju merah marun. Wah, ini rezeki buat kita, Bu. Ya. Meskipun mereka beragama lain, ya, ini untuk gereja, ya, untuk Natal pasti kan. Yaudah, beli di sini, doakan kami supaya laris. Iya kan? Habis itu mau ke ITC. Nah gitu Bapak Saudara. Jadi terus syarat kedua adalah bahwa ini bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan sangat mengasihi kita dan sudah faktual terjadi. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh? Ya. Nah kalau orang mengasihi Tuhan, Tuhan akan terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kita dipanggil untuk menjadi manusia-manusia pengikut Kristus yang berkenan di matanya. Sekarang kita bicara mengenai kaum dingin, saudara, akan di luar Tuhan dan terhukum. Yohanes 15 ayat 5-6, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita bicara ini dulu. Saudara, tentunya setiap kita punya cita-cita yang bagus lah. Tuhan, pokoknya akhir tahun saya punya janji nih, saya pengen setia. Udah. Ya. Tetapi pada akhirnya, karena janji awal itu luar biasa. Tetapi setelah 3 bulan kita mulai tidak melakukan, ya kita nasabkan. Kenapa? Salah satu yang saya lihat adalah ini karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita tidak di dalam Tuhan. Saudara tahu ilmu cangkok menjadi seperti dicangkokkan. Kita itu dicangkokkan ke sebuah pohon rohani, yaitu Kristus. Saudara, kalau kita nempel sama Tuhan, buah rohani muncul kok, saudara.
Makanya olahan kita itu, nak, kamu rajin baca Alkitab, kamu tekun doa sama Tuhan, pasti buah-buah itu akan terus mengalir dan tidak akan kering, kata dalam Mazmur. Ketika merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, kita menjadi berhasil oleh kuasa Tuhan. Jadi kita berusaha, Tuhan, saya pengen, nah kepenginannya gimana saudara? Saya pengen doa panjang-panjang, saya pengen setiap hari berdoa, saya pengen doa puasa, saya pengen belajar Alkitab, saya pengen melayani, saya pengen setia. Kepenginan itu hanya mimpi dan cita-cita, tanpa kita nempel sama Tuhan. Orang nggak usah janji apa-apa, saudara. Setiap ada kegiatan gereja dia datang, setiap ada sebuah jam ibadah dia datang, otomatis dia menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Amin, saudara. Makanya inilah yang menjadi pertanyaan buat kita, cara membuat kita nempel itu ya akrab, bersahabat, terus-terusan. Kalau saudara jatuh cinta sama seseorang, itu seharian itu nggak nelpon, itu sesuatu yang menyiksa. Harus telepon, tahu keadaannya, di mana, sama siapa, sedang ngapain, pulang jam berapa, pulang bawa apa, toko itu masih buka enggak, tolong bawa duren, dan lain sebagainya, saudara. Itulah yang namanya cinta, itu harus ada presensi, saudara. Kenapa cinta jarak jauh kemudian menikahnya dengan tetangga sebelah? Karena cinta jarak jauh itu ya dalam telepon saja, ini kan kayak mimpi, ini kayak sinetron aja. Tetapi ketika orang punya masalah bisa tatap muka, kemudian dia bisa ungkapkan sesuatu, ya inilah yang saya butuhkan. Nah, apakah kita punya keakraban khusus di situ, saudara? Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Katanya rusa itu kok sudah mengejar air itu langsung dia lari kencang, tertelungkup, dan langsung menyantap itu air, saudara. Kerinduan kita apakah sudah tidak seperti itu? Nah, kita sedang bicara bahwa kaum dingin itu sebenarnya orang-orang yang memang awalnya adalah absen. Ya, makanya saudara, di Jabodetabek itu cukup banyak loh asupan-asupan rohani. Kalau maaf kata kita memang tidak bisa hadir di suatu sesi tertentu karena sakit di luar kota dan sebagainya. Tidak ada alasan. Enggak gereja di tahun 65, di mana satu kecamatan cuma satu gerejanya. Nah, kita melihat bahwa kita pun juga terus sharing. Saya ada khotbah kata, saya ada YouTube, ada live Facebook, khotbah-khotbah materi. Dan itu kan asupan yang luar biasa. Nah, sekarang lebih mudah, saudara. Kita nggak usah di KRL bawa Alkitab pernikahan kude kayak gitu, ini ahli Taurat dari mana? Kita cukup pegang handphone, ini ada renungan dari Pak Gembala. Dan kadang-kadang ketika kita melihat sebuah medsos, saudara, baik itu Twitter atau snack video atau apa, kadang-kadang tidak kebetulan kita itu sedang scrolling itu ya, scrolling sesuatu yang di satu saat tampilan itu Tuhan bicara sama kita, baik itu bentuk tulisan, baik itu bentuk video atau kesaksian. Makanya maaf ketika saya ada sesuatu yang memberkati, kadang-kadang saya share di grup gereja kita. Bagaimana Bapak Ibu respon saudara di dalam grup medsos kita? Ah, Pak Gembala kasronya, Pak Gembala tahulah pasti ngomong gitu. Mungkin aja juga ya kayak gitu. Jadi apapun yang di-share sama Pak Gembala, pasti hal rohani itu. Gak mungkin lowongan pekerjaan, gak mungkin menu-menu makanan. Udah sorry, saudara rasanya bosan sama pengajaran saya. Iya tuh. Tetapi saya berpikir saudara, suatu saat benih firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Orang kadang-kadang bertobat itu di tahun ke-30, ketika panggilan
30 tahun yang lalu itu sudah diberikan. Manusia memang kadang-kadang ada yang cepat, ada yang lama. Bapak Ibu mendoakan pasangan sampai usia berapa tahun, sampai doa ibu-ibu, bapak-bapak pun tumpang tangan, pendeta lokal sampai internasional, sampai tumpang kaki, kalau udah gemes banget sampai dicuekin. Baru tahun ke-10 Tuhan dengar jawab. Habis itu beberapa peristiwa, habis itu setahun kemudian dipanggil Tuhan. Marah ibunya tuh. Tuhan, saya sudah mendoakan suamiku 30 tahun menjadi orang yang kasar luar biasa. Setahun menjadi orang yang baik, bagus, dipanggil sama Tuhan. Itulah kehidupan saudara. Tetapi gambarannya Tuhan bilang gini, nak, Tuhan tahu yang terbaik. Nanti setelah setahun itu, kalau aku tidak panggil dia lebih kasar dibanding sebelumnya. Orangnya sudah bertobat, sudah ngalamin Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena situasi akan dipakai oleh roh kegelapan. Dia akan membawa teman-temannya, dan firman Tuhan mengatakan datangnya lebih jauh. Makanya kalau kita ketahui melihat mantan pendeta, mantan penginjil, mantan WL, mantan pemusik, mantan guru sekolah minggu, rata-rata mereka udah susah untuk dinasihati. Mau ngomong susah sama jadi sulak, susih, dan gitu lidah Jawa itu. Suatu saat saya ketemu dengan orang itu mantan pendeta syafaat. Karena di gereja kita yang lama. Sekarang kayak ahli Torah. Kok dinasihati lebih cerdas dia. Emang kamu tahu keimanan saya? Waduh saudara, mending jadilah seperti anak kecil, karena mereka lebih berat untuk kerajaan surga. Skripsi saya mengunggah ini saudara. Kita mesti memiliki karakter sebagai anak kecil yang siap untuk dididik. Ya mami, ya papi. Kalau kita bermentalkan sebagai ahli Torah saudara, sampai kapanpun nggak bisa dibentuk hati. Tuhan bilang kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Masa seperti gini masuk lagi ke rahim ibu? Nggak mungkin. Maksudnya rohanimu harus dilahirkan kembali. Menurut survei adalah orang semakin umur kesana itu semakin susah untuk dibentuk, semakin membatu. Oleh sebab itu konteks Nikodemus, kamu bisa Pak, kamu masih bisa dibentuk. Kenapa? Ya bapak-bapak senior kita, ibu-ibu senior kita itu sudah banyak pengajaran di sini saudara. Anak-anak muda apaan sih kamu? Kamu belum pernah makan asam garam dan sebagainya. Tetapi puji Tuhan, roh yang ada pada kita sanggup membentuk kita. Jadi bapak saudara, kalau pengen memang kita setia, salah satu ungkapan saya adalah, ketika engkau pengen setia, setialah. Iya, cuma itu. Kalau kau pengen ada di tracknya Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Anak-anakku remaja, pemuda, kau pernah bercita-cita apapun setelah kau menikah, tetapi pesan saya, jangan pernah tinggalkan kegiatan gereja dan pelayanan. Karena itu kekuatan Anda. Dan karena itulah kalian mendapatkan jodoh yang terbaik. Karena engkau melayani. Anak-anak perempuan kalau main tamborin, kemudian main keyboard itu, main biola, itu rasanya indah banget. Cowok-cowok nempel. Serius. Jadi jangan cowok-cowok tertarik sama kamu oleh hal-hal yang lain. Oh dia pintar matematika, sainnya keren, itu pialanya berderet, sampai pindah rumah kadang-kadang nggak cukup. Saya pikir kalau seseorang tertarik oleh kegiatan pelayanan, pasti mereka adalah orang-orang yang cinta Tuhan.
Dan ketika seorang pemuda menjadi WL yang luar biasa, pasti calon istrinya pemain tamborin atau guru sekolah minggu. Bang Marco. Iya, orang yang setia kepada Tuhan, mungkin dia akan menerima jodoh yang paling baik. Nah, kalau mereka dibangun dari sebuah pelayanan yang luar biasa, jangan pernah tinggalkan pelayanan. Tetapi tentunya bidangnya akan diubah, saudara. Gak mungkin pemain tamborin sampai nenek-nenek. Kasihan nanti masuk ICU repot. Tetapi pastinya saya melihat ada beberapa orang yang masih langgeng, itu adalah guru sekolah minggu. Itu masih bisa lah, bapak-bapak, ibu-ibu masih bisa. Karena punya anak, kita juga punya anak, masih bisa. Tetapi intinya harus diteruskan, Bapak Saudara. Salah juga kalau WL di sini juga terus-terusan sampai kekal selama-lamanya. Siapa yang ganti? Anak-anak muda akan pilih yang lain. Anak-anakku yang masih muda, teens dan sebagainya, jangan ogah-ogahan kegiatan. Kalian mencoba ini semuanya, siapa lagi nanti yang meneruskan? Apa kita mengadakan aksi mogok dulu? Yang senior gak usah melayani, gak usah main musik, baru tim-tim naik semuanya kecil-kecil gitu. Anak sekolah minggu semuanya tamburin, ini anak kecil gitu. Iya. Terus gembalanya dirijen gitu. Ini udah kehabisan stok gitu. Itu enggak, kita nggak akan membayangkan gitu. Minimal gereja itu ada dua sub, ada tim inti, ada juga yang memang sedang pelatihan. Itu harus terus digalakkan seperti itu. Bagi yang senior, jangan merasa kalian ditandingi oleh yang muda-muda. Bagi yang muda juga jangan merasa kikuk untuk ada di sebuah pelayanan yang sering dipegang oleh senior kita. Tidak, harus kakak adik mesti jalan. Dengan demikian kita akan terus nempel. Kenapa saya arahkan jemaat untuk melayani pekerjaan Tuhan? Karena dalam pelayanan itu ada PR. Dalam PR itu kita ada seperti psikologi. Aduh, saya mau melayani, ini baca warta jemaat, pengumuman, saya mesti melayani persembahan. Di awal-awal saudara, persiapan kolektan aja kayak seperti pengkhotbah. Bu, nanti seragamnya kayak apa ya? Pakai yang ini, bros ini keren nggak? Boleh nggak pakai celana panjang? Wah, Bu, andok segini boleh nggak? Oh, segini ya? Oh iya. Terus sepatunya apa? Oh, itu sampai nanya yang jelimet, saudara. Padahal kolektan. Itu kan cinta pertama, saudara. Nah, kalau kita nggak melayani dalam sebuah kegiatan dan gereja, kita itu nyantai kok. Kita nyantai, saudara. Dan akhirnya ketika di jalan itu ada tontonan, iya ada lomba layangan burung, kita akan berpikir, saya kan nggak tugas, ya sudah bisa saja. Emangnya minggu cuma hari ini. Nah, inilah yang saya harapkan supaya kita itu ada dalam sebuah komunitas pelayan. Di situ ada doanya, ada ngapalin lagunya. Yang biasanya ngapalin lagu goyang dombrek, sekarang ngapalin lagu-lagu rohani. Lagu-lagu anak muda juga lumayan cepat kan. Kadang saya juga keteter lagu-lagu itu. Kita bilang itu lagu baru, kata anak muda itu lagu lama yang kita aja nggak pernah nyanyikan. Nah, akhirnya membuat PR dan kita, ya itulah dimuridkan kayak gitu, saudara. Para pelayan Tuhan melihat ulang tayangan ini, waduh, ternyata salah ya. Waktu WL kayak gini kesannya nggak bagus gitu. Saya pernah waktu saya WL atau menyampaikan firman Tuhan waktu doa, saya malah itu ke samping, saudara. Jangan doa gitu ya, nggak tahu saya itu posisi kesana. Jemaahnya kemana? Dan itu kan perlu latihan, perlu dilihat. Oh iya kayak gitu memang nggak boleh. Ya melek juga salah, saudara. Nggak boleh juga. Tapi kan ada kontrol lah, rim dikit gitu loh. Oh iya saya posisinya tepat. Ada waktu udah bisa kesana dalam, saya mengurapi jemaatnya mana? Di situ jemaatnya. Nah, orang kalau punya tugas kan bisa mengoreksi dirinya. Dan akhirnya suami bilang, "Mi, kamu kan mau pujian, kamu jangan marah-marah dulu sama anakmu ini. Anakmu nanti menghakimin kamu. Mami, kalau ngoceh-ngoceh pimpin pujian bisa, ngoceh sama anak juga bisa.
surga dan neraka mami. Sehingga membuat kita juga terlatih, oh iya ya, saya punya rem. Betul. Nah, orang sedang puasa itu kan remnya kuat. Saya nggak boleh ngomel lagi puasa ini. Saya minta supaya digolkan ini, saya nggak boleh macam-macam. Gitu loh Bapak Saudara. Jadi Pak Sigit, saya kan belum bisa terlalu bagus lah nyanyi ini, saya belum terlalu bisa orang tepuk tangan di kadang salah-salah begini Pak. Ya udah. Tetapi intinya ketika kita ada diruangkan di sebuah bidang pelayanan, kita terjagai Bapak Ibu. Itu maksud gembala kayak gitu. Yang penting di sini kita tanggung jawab saja lah. Masalah fales, ya sudahlah. Kita bukan artis musisi semuanya. Ya, kita nggak hafal-hafal lagu, ya sudah maklumlah. Lagu sekarang sangat cepat pergerakannya begitu. Masih banyak pemakluman. Yang penting jemaat sudah menerima semua. Yang penting jangan kaum bapak main tamborin, itu masuk orang nanti. Intinya itulah. Intinya kita bisa bergerak di dalam koridor bahwa saya terjagai. Kaum dingin, kemudian kaum suam-suam kuku saudara akan dimuntahkan atau diambil kaki dianya, atau yang kedua memutuskan hari ini untuk segera bertobat. Wahyu 2 ayat 4-5. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Suatu saat kita akan mengalami kesuaman di dalam melayani, dalam ibadah. 3 hal mesti terjadi dalam hidup kita, tetapi kita harus mengatasinya saudara. Dan kata Tuhan, kalau suam-suam kuku itu jatuhnya terlalu dalam ketika meninggalkan kasih mula-mula. Kebanyakan orang-orang yang bertobat di tengah masa hidup itu adalah orang-orang yang pernah mengalami hidup lama kepada hidup yang baru. Itu ada cinta mula-mula yang luar biasa. Berbeda dengan kita lahir sudah Kristen, langsung diserahkan di gereja, kemudian langsung sekolah minggu dan sebagainya. Meskipun ada juga kasih mula-mula waktu itu, tetapi bagi orang yang tadinya di jalan sesat dan di jalan yang betul versi kita, itu ada batasan. Waktu saya menerima sebuah jalan kebenaran, itu sukacitanya luar biasa. Dan itu ekspresi daripada bayar harga untuk hidup yang lama yang tidak karuan, itu sangat tinggi. Kalau dulu saya doa itu 5 waktu. Di sini meskipun nggak ada jenis waktunya saudara, tetapi saya akan abdikan untuk masa-masa itu. Dan ada beberapa orang yang masih mengikuti pola tetapi esensinya Kristen. Biasanya subuh kayak gini saya doa ini, ya saya datang kepada Tuhan. Biasanya siang atau sore atau malam ada doa ini, saya akan isi dengan doa tersebut. Biasanya saya puasa Senin Kemis, saya akan puasa, tetapi bukan untuk cari keris, wasit dan sebagainya, supaya menjadi dukun. Dan ketika saya memberikan sedekah kepada yang membutuhkan, itu habis-habisan untuk mereka, karena amal adalah sesuatu yang menyeberangkan saya kepada kekekalan. Saya akan memberikan waktu saya untuk pekerjaan Tuhan. Itu luar biasa, karena kontras. Tetapi ketika menghadapi rasa kemalasan, kecewa, dingin kembali. Dan makanya hari ini 3 solusi ini saya berikan, supaya paling tidak kita sudah wanti-wanti mengatasi kekecewaan. Matius 11 ayat 6, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ini penting saudara. Kita berpikirnya saudara, apakah hamba-hamba Tuhan, apakah orang-orang para martir itu adalah orang-orang yang selalu dibahagiakan menurut versi manusia oleh Tuhan?
Ketika mereka diludahin, mereka dihina, mereka dicela, mereka difitnah, mereka digibahin kata orang, mereka diomongin yang tidak baik. Kalau mereka tidak berpedoman kepada ayat ini, mereka akan tinggalkan Tuhan. Ya. Nah makanya titik dimana saudara ada alasan logis untuk kecewa dan saudara tetap stay, inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau sang guru bilang, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ada sinkronisasi kecewa kepada apapun, kadang-kadang larinya kepada kecewa sama Tuhan. Bisnis hancur oleh karena kita salah itu, jadi disalahin Tuhan lah. Putus pacar karena waktu pacaran nggak mandi, untuk Tuhan yang disalahin. Kok cari Esther susah banget pacarannya, cari aja Fatimah. Bisa begitu saudara. Jadi ibu setelah ini kita sama-sama mengingat, kita harus fair lah. Kecewa pada apa dan siapa, jangan apa-apa kepada Tuhan. Makanya Tuhan bilang, suatu saat kamu akan menyeret keadaan itu kepada person aku, Yesus. Itu yang bahaya. Kebanyakan orang-orang kecewa kepada apapun dan siapapun, kemudian akan dihubungkan dengan Tuhan, hamba Tuhan, gereja Tuhan, dan pekerjaan Tuhan. Kita terbuka Bapak Ibu Saudara, kita sering kayak gini, ya. Jadi gereja gak ada salahnya, hamba Tuhan gak ada salahnya, pekerjaan Tuhan gak ada salahnya. Tetapi kadang-kadang disangkut paut. Karena iblis memang menggunakan itu, saudara. Yang paling mudah itu adalah ketika orang sudah kecewa. Itu gampang banget. Dan kita lihat nanti di belakang juga ada bahwa orang yang murtad, orang yang tinggalkan Tuhan, pekerjaan Tuhan, tidak melayani lagi, hanya satu alasan, mereka kecewa. Makanya lebih dari pemenang itu ketika kita punya alasan logis untuk kecewa dan kita nggak kecewa, itu luar biasa. Itu pengenan saya ke situ, saudara. Saya juga berusaha, saudara, untuk masuk di ranah ini. Amin. Kita mesti kompakkan suami istri, anak-anak. Nah, Papa udah gak kerja ya. Kalau kita agak minim, jangan kamu kecewa sama Tuhan ya. Iya Papi. Iya. Jadi ketika anak bisa ngomong iya Papi, itu luar biasa. Ini anak Papi benar. Yang dulu biasanya makan Kentucky Fried Chicken, sekarang mirip-mirip Kentucky, bukan Kentucky lagi. Nggak tahu si Bapak Mas itu salah nulis atau apa, tapi nulisnya Kentucky. Tepungnya beda tapi mirip. Kentucky berapa? Kalau dia 5.000 dapat kremesan lebih banyak lagi. Padahal dagingnya cuma segini. Ini kok, ini kaki ayamnya nggak utuh ini, cuma separuh dipotong lagi cuma segini, ya kayak pulpen ini. Tapi ini gede Pak, dibikin kayak tepungnya kayak paha ayam. Kok masih bisa makan? Nah, masih Pak. Itu sukacita kita luar biasa. Jadi makanya saudara sekalian, kepada anak-anak kita, kita berusaha kadang dikasih, nggak juga setiap hari dikasih telur udunan. Meskipun seminimnya kita pasti kasih yang terbaik lah. Ya, 3 sehat 4 sempurna lah. Oh enggak, 2 sehat 3 sempurna, nggak apa-apa. Pasti kasih yang terbaik. Tetapi saya sih, dimana anak kita pernah melihat orang Tuhan yang bangkrut, itu buat anak laki-laki kita sesuatu yang luar biasa. Papamu ini orang biasa, bisa bangkrut, nah, tetapi Tuhan pulihkan, kau saksikan itu, ya. Daripada anak itu kayak pangeran yang dari awal lahir, itu lahirnya juga di Hong Kong, habis itu USG-nya waktu hamil itu di Singapura, habis itu kendaraannya mulai kendaraan yang mewah-mewah. Waktu dia jatuh, saudara, ketika orang tuanya nggak ada, itu nggak sanggup untuk menerima itu. Betul. Kita tidak, anak-anakku sekalian, kita tidak mencoba untuk menyakitimu, tidak. Uang papamu ada, uang mamamu ada, tetapi coba kamu dengan
Kalau uang jajan anak-anak kita sekarang SMP SMA berapa, Bu? Jangan ngomong, nanti orang tahu. Ada yang nggak dikasih juga, Pak. Meskipun laki-laki dikasih rantangan. Waktu saya jadi guru sudah di pos satpam itu rantangan banyak. Anak-anak nggak dimakan semuanya, terutama anak laki-laki. 2 hari kemudian, kan itu hari Jumat toh. Wah, itu satpam lupa kasih tahu. Hari Senin kita burung, waduh ini udah basi semua. Tetapi ada anak-anak yang baik. Anak laki-laki itu kalau makan rantangan di depan temennya kan malu. Aduh gimana ya nak caranya? Kalau anak perempuan masih bisa. Anak perempuan di sekolah disuapin maminya pun masih ada. Ya kalau anak laki-laki SMA tuh disuapin maminya kan lucu, jadi bully-bully ya. Tetapi di sesi itu kita mempelajari anak-anak kita. Ini ya, kita bisa jatuh, tetapi kamu belajar. Ketika MotoGP, saudara, katanya para pengendara itu diajari tidak cuma untuk menyiap lawannya dan bisa laju dengan kencang, tetapi mereka juga diajari cara jatuh yang baik. Rata-rata kalau nggak dilindis temennya, para pemotor ketika jatuh jarang yang meninggal, betul? Kok bisa? Bang David jangan dicoba. Lagi dipitar, oh kita coba, kata apa tuh? Oh itu ke kali. Tetapi mereka diajari bagaimana menghadapi situasi jatuh. Nah kita kan nggak bisa belajar. Yuk kita bangkitin bisnis kita yuk, supaya kita belajar nanti. Sesuatu yang sengaja itu nggak berkenan di mata Tuhan. Itu mencobai Tuhan. Tetapi suatu saat tidak sengaja diizinkan oleh Tuhan kita mengalami itu. Dengan demikian saudara, rata-rata orang yang pernah jatuh itu memiliki rem gas kopling kehidupan lebih baik. Ada sebuah PO yang mereka kasih lowongan kepada para driver bus adalah mantan orang yang pernah nabrak orang atau nabrak dan meninggal. Bukan sopirnya, tetapi penumpang yang orang yang ditabrak. Hematnya apa? Mereka lebih punya penjagaan, traumatisnya jadi baik. Saudara kalau punya traumatis semoga positif, bukan yang negatif. Trauma saudara pernah jatuh ekonomi membuat saudara bisa tegar. Kita dulu makan Indomie setiap hari. Kita nggak dengerin para dokter ngomong tentang Indomie. Indomie pakai nasi jagung, Indomie pakai nasi putih, nasi merah, Indomie doang, Indomie rebus yang dibuat goreng, Indomie yang bumbunya kita buang dibumbuin sendiri, Indomie yang dicampur sama telur, Indomie yang dimakan mentah. Udah. Jadi membuat kita mensyukuri yang ada. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Orang dunia aja tahu. Kita mensyukuri ibu-ibu sekalian. Puji Tuhan meskipun suamiku kayak gini, dia setia. Maunya apa? Suami yang setia dan kaya. Kadang dikasih satu, setia banget tetapi nggak punya duit. Duitnya banyak, sebentar ngantor, meeting apa yang di meeting itu apa? Nah membuat kita juga bingung mendoakan pasangan kita itu, Bu. Serba salah ya. Sehat yang dulu mancing aja tiap hari, mancing di pulau sampai sebulan, pulang-pulang nggak bawa duit, malah banyak ngutang. Kasih sakit Tuhan ya enggak juga, membuat kita bingung kan saudara. Tetapi itulah kehidupan, harus kita lewati sama-sama. Masa kita kesimpulan saudara, masa-masa malas, masa-masa dingin rohani, masa-masa kecewa terhadap lingkungan gereja bahkan terhadap Tuhan adalah yang pertama masa Tuhan menguji kita. 1 Petrus 4 ayat 17 mengingatkan kita karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai,
Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika pengakuan itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Saudara, kita itu menjadi standar surga. Buat orang di luar Injil Tuhan itu sudah tidak urusan Tuhan, pasti sudah tahu ke sana. Ini versi ini. Tetapi buat kita yang di dalam Tuhan perlu ada step. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ingat itu. Jadi kita di gereja tertulis dalam sebuah keanggotaan dan sebagainya itu kadang-kadang membuat kita berpikir tercatat di gereja apakah tercatat di surga. Dan ini butuh pembuktian, saudara. Buktinya apa ya? Kita just gampang hari ini. Ketika situasi malas, dingin, udah kecewa, tetap stay atau enggak di hadapan Tuhan. Itu saja. Ya, cuma itu saja. Makanya latihan untuk dikecewain sama orang. Yang paling membuat kita sakit hati itu kalau yang ngecewain adalah sesama Kristen. Apalagi teman gereja, apalagi pelayan Tuhan, apalagi gembalanya. Wah, saudara. Ya, tetapi di titik itu enggak apa. Ya udah, kita sudah sama-sama dibukakan semua. Jadi kita sudah berusaha yang terbaik sampai digores-gores hati kita, sampai kepada pendirian aku bergereja bukan cari orang, tetapi cari Tuhan. Wih, itu sudah luar biasa, saudara. Orang mau ngapain sama saya terserah, orang ngecewain sama saya terserah, orang ngomong apa terserah. Yang penting apa kata Tuhan terhadap saya. Kok sudah di titik tertentu, saudara, kita nggak bisa membela. Nggak bisa, saudara. Apalagi dalam hal komunikasi yang jahat, saudara. Kita udah digembar-gemborkan sebagai apa, itu susah untuk diambil lagi. Nah, kesan masyarakat pada umumnya, kabar yang diulang-ulang meskipun nggak benar, itu sebagai kebenaran. Kok di titik itu, saudara, kita pendiam, udah kita angkat tangan. Udah, saya dikatain apa? Tetapi janji Tuhan, berapa kali orang benar jatuh, tetapi Tuhan tetap menolong. Masa bodoh teing kau dalam keadaan begitu? Gak bisa lagi, saudara. Tetapi pemenang itu selalu di akhir. Pemenang selalu di akhir, udah begitu saja. Jadi saya sedang dimurnikan. Nah, relain aja lah, legowo. Kita pesan sama anak, udah nak, gak usah bilang. Ya, kita serahin nama Tuhan saja. Di saat itulah Tuhan bilang kepada anak-anak Tuhan, kita tetap anaknya. Yang salah Tuhan lucuti kita, tetapi yang benar Tuhan tetap bilang. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahkan reka-reka kejahatan abang-abang Yusuf terhadap dia ini, Yusuf sampai bilang begini, biarkan abang-abang itu mereka akan kejahatan, tetapi Tuhan mereka-rekanya menjadi sebuah kebaikan. Di titik ini saya mengerti bahwa anak Tuhan itu seharusnya tidak pernah bisa terpojok. Di kaya apapun juga Tuhan tetap bela. Tuhan itu pemain catur yang ulung, saudara. Pemain catur itu adalah bukan masalah orang, maksud saya adalah bukan masalah pertamanya bagaimana langkahnya, tetapi setelah langkah itu mau kemana. Nah, Tuhan kayak gitu, saudara. Tuhan bilang sama anak-anak, nak, biarkan musuhmu mau ngapain dia. Dia mau pakai bambu runcing, ya udah kita tangkis dengan hal yang biasa bisa. Dia pakai bom, baik, kita akan bikin di bawah tanah. Ini konteks lagi perang, saudara. Nah, buat kita itu penjaga kita itu Maha Kuasa. Yang penting kita itu benar di mata Tuhan. Udah. Aduh tuh, saya udah terlalu sakit dengan kabar tentang saya. Udah, nggak usah peduli. Udah nggak bisa lagi. Kita bukan pejabat yang bisa press conference. Nggak bisa kita press conference. Kita kumpulin orang-orang, dia malah tahu semua. Kita diam aja. Dan saya jamin, saudara,
kalau kita memang hidup benar dan bahkan lurus-lurus batang jagung, saudara, salahnya kita dididik oleh Tuhan, tetapi benarnya Tuhan bela kita. Amin. Tetapi ini harus memang dari kita ini, saudara, harus dihakimi oleh Tuhan. Alat ukurnya apa, saudara? Ya, saya sebutin. Kita kan mau calon masuk surga nih. Kalau saudara masuk di perumahan tertentu, komplek tertentu, atau tempat tertentu, itu ada ukuran. Masuk kolam renang, anak di bawah 1 meter nggak boleh masuk, ada aturan. Nah, sekarang saya bicara mengenai aturan surga. Di surga itu kira-kira harus jiwa-jiwa orang-orang yang seperti apa kira-kira? Yang kedua, saya ini layak nggak layak di sana? Kita nggak ngomong pengampunan dulu. Itu dulu sudah. Aduh. Setiap hari kalau dihitung kesalahan saya itu yang terbuka ya. Yang nggak terbuka banyak. Makanya orang kita baik-baik itu bukan karena nggak ada aib, ada, tetapi aib itu ditutup oleh anugerah Tuhan. Kita tuh jelek semua, saudara, kok dibuka semua. Nah, oleh sebab itu membuat kita, saya calon warga kerajaan surga, harus dibersihkan. Siapakah orang yang layak naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih hatinya dan murni hatinya. Para pelayan Tuhan, kau murni nggak melayani Tuhan? Hatimu jujur nggak sama Tuhan? Dan biarlah semangatmu bukan semangat karena hobi, tetapi semangat karena roh. Kalau semangat karena hobi, kau biasa WL dikasih ke singer, Anda akan marah. Anda sebagai pembawa renungan kemudian suruh membaca pengumuman, Anda akan marah. Saudara biasa tasnya diambilin, saudara suruh ngepel, saudara akan marah. Tetapi semangat kita karena roh, dan justru jadi dulos melayani, itu adalah kemuliaan. Amin, saudara. Nah, makanya tetap semangat, teman-teman sekalian. Sekecewa apapun yang terjadi dalam hidup, yang pertama kendalikan diri. Saudara, saya pikir orang-orang tertentu akan susah, saudara. Orang siap, kita akan siap lagi. Orang klakson 2 kali, kita akan klakson 5 kali. Orang 7 tangan, kita bikin begini, saudara. Gak bisa. Ya. Tetapi bagaimana kita mengendalikan diri kita? Makanya ada tulisan, hati-hati keluarga menunggu di jalan. Makanya taruh di motor, taruh di mobil, foto anak-anak kita bagi bapak-bapak, jangan foto yang lain. Kalau iya anakku masih kecil butuh susu, pelan-pelan, biarin orang lakson itu, nggak usah marah, gitu ya anak-anak. Waktu saya bekerja, kami bekerja juga, setelah pulang kerja itu yang diingat-ingat siapa? Anak-anak, keluarga. Dan seorang bapak kalian dikasih teman nggak dimakan, bawa pulang. Apalagi ibu-ibu kemana-mana bawa kresek hitam. Wah, ini anakku kan. Artinya bahwa itu adalah semangat kita, membuat kita akan betul-betul menjaga hidup kita, kendalikan diri kita sendiri. Yang pertama, ketika kita emosi jangan mudah mengungkapkan sesuatu. Ketika emosi jangan mudah untuk menuliskan sesuatu, dan waktu emosi jangan pernah lakukan sesuatu. Tenang, tenang. Nyebut, nyebut, nyebut. Tenang, tenang. Gitu. Ya, membuat itu lebih. Oh iya, hampir tadi. 2 menit tadi kalau nggak terkendali, doa hancur. Ya, terima kasih Tuhan. Setuju Bapak Ibu sekalian? Terutama kalau kita orang laki-laki itu di lalu lintas. Wah, paling enak itu kalau ngomelin orang. Betul nggak, saudara? Kita naik mobil, motor udah ngantri itu, saudara.
kasih waktu aja nggak mau. Motor mau masuk, kita 5 menit di situ. Kalau kita kasih motor itu 5 menit itu motor 20-50 udah bisa jalan. Tapi karena kita emosi. Dan pengalaman saya, kalau saya bisa nyetir kasih ke orang, itu kita disebut mulia. Thank you bos. Karena di makasih pak. Ini kasih orang untuk masuk itu sebenarnya nggak sampai 5 menit. Dan kita mulia, kita mulai ini kasih ke orang. Makasih Pak Haji. Kalau saya lagi pasang kayak gini, pasang itu, makasih bos, dikira cukong. Iya. Tapi mereka itu sangat hormat kepada orang yang murah hati. Coba kalau kita hanya masuk ke baru tahu sampai geledek. Jadi doa-doa seperti itu. Yang kedua adalah jangan pernah dihubungkan apa-apa langsung kepada Tuhan. Ingatkan waktu di rumah tangga, nih lagu jelek nggak mau aku sekolah minggu lagi. Kita ingatkan nggak ada hubungannya sama sekolah minggu. Nih teman saya bully-bully membuli, aku malas ke gereja. Apa hubungannya? Tidak ada. Ya, jadi itu yang kami pesankan sebagai gembala. Kita lanjutkan lagi, orang yang berhasil secara rohani adalah orang yang tidak tinggalkan Tuhan meskipun ada alasan logis untuk itu. Selama ini kita nggak logis tinggalkan Tuhan, tetapi saya pesankan ketika ada alasan logis, betul-betul Pak sakit hati, betul, serius. Tetapi ketika kita tetap stay, nah ini yang orang yang berusaha menjaga semangat di titik terlemah pun oleh kekuatan roh Tuhan. Orang yang memiliki komitmen dan integritas. Komitmen sejak awal. Saya memilih kamu menjadi suami istriku tidak selalu karena kekayaan, kelimpahan, kesehatan, tetapi karena saya memang mencintai Tuhan. Apapun terserah Tuhan. Rambutmu dari yang lurus, keriting sampai gundul karena kena kanker, tetap kamu istriku, tetap kamu suamiku. Amin. Dan kita betul-betul memuliakan teman-teman yang pasangannya membutuhkan pertolongan yang luar biasa. Mereka bisa setia. Pasangan kita masih sehat walafiat, suruh ngambilin kopi aja marahnya sehari. Udah gede bikin kopi sendiri, bikin kopi salah, setengah salah, kebak salah, kapal api salah, liong salah. Oh buat sendirilah itu, teh tarik pakai mobil sampai kita marah-marah sudah. Betul enggak? Tetapi kita akan belajar mencintai, tetapi bukan ketika orang itu sudah enggak ada. Pada saat orang-orang tersebut masih ada, kita cintai. Teman jemaat, gembala bisa besuk suatu saat kita sakit, itu hanya terbatas waktu. Siapa yang nungguin bermalam-malam kita di rumah sakit kalau kita sakit? Keluarga besar kita sudah. Amin. Cintai keluarga. Jangan sampai bapaknya udah meninggal, aduh bapak, padahal saya mau beli ini telat. Buatin mobil-mobilan, dibuatin rumah-rumahan supaya di nirwana nanti dapat mobil, helikopter, rumah, uang-uangan semuanya. Sewaktu masih hidup kita cintai dan hargai mereka. Dan pada akhirnya saudara, orang-orang seperti inilah yang akan dilayakkan menjadi guru atau penasihat bagi sesamanya dan masuk surga. Kita sedang tumbuh bersama saudara. Jadi saya berpikir tahun depan itu kita akan belajar Alkitab, menggali meskipun agak lompat-lompat, tetapi di BWP saya akan mulai, siapa yang cinta untuk belajar Alkitab kita sama-sama, karena tetap segi pengajaran penting di dalam kehidupan rohani jemaat. Yang terakhir dan yang paling terakhir, sudah lapar Pak. Tenang, di TC ada cabai hijau, ayam cabai hijau sudah ada. Wahyu 3:19-22, barang siapa kukasihku tegur dan kuhajar, sebab itu relakan hatimu. Mari para pemain musik, dan bertobatlah.
Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, yang harus kita lakukan adalah relakan hati kita dan kita bertobat. Tuhan, aku mulai malas-malas nih Tuhan. Aku mulai suam-suam kuku. Aku mulai kecewa sana sini saudara. Saya ingatkan bahwa setiap orang yang tahan terhadap kekecewaan, dia memiliki energi yang luar biasa. Barang siapa menang, hanya orang-orang yang menang, ia akan kududukan bersama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Mari saudara, hari ini kita koreksi diri kita masing-masing. Kita akan pujian mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Keseharian mereka. Inilah kami Tuhan, kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengikut